Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pasha Akbari, berasal dari SMA Negeri 1 Mengkayang, kelas 11 MIPA 2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu gelombang mekanik beserta praktikum gelombang mekanik yang saya kerjakan. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengenal apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Nah, medium itu adalah media. Selanjutnya kita akan masuk yaitu jenis-jenis gelombang mekanik. Yang pertama ada berdasarkan arah getarnya. Nah, berdasarkan arah getarnya ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, dan untuk yang pertama yaitu transversal, yaitu merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, contohnya ada di sini ya. Terus untuk contohnya yaitu gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi, dan di sampingnya ini ada gambarnya, yaitu contoh gelombang longitudinal ya, yang mana arah rambatnya dan arah getarnya itu sejajar atau searah. Nah, selanjutnya ada yang berdasarkan amplitudonya. Yang berdasarkan amplitudonya ada dua juga, yaitu gelombang berjalan beserta gelombang stasioner. Untuk gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Nah, di sampingnya ini adalah contoh gambar gelombang berjalan. Nah, selanjutnya ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Contohnya yaitu gelombang pada senar gitar yang dipetik. Nah, di sini adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke besaran fisis pada gelombang mekanik atau besaran-besaran pada gelombang mekanik. Nah, yang pertama yaitu panjang gelombang dengan lambang yang bisa dibaca yaitu lambda, yang merupakan adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Nah, selanjutnya ada frekuensi dengan lambang F kecil, yaitu merupakan jumlah gelombang yang melewati suatu titik, baik dalam medium maupun dalam ruang hampa per detiknya. Nah, untuk rumusnya yaitu menggunakan F N per T. N adalah jumlah gelombang dan T adalah waktu yang diperlukan. Atau kita bisa gunakan F1 per T, yaitu 1 per periodenya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada periode gelombang yang menggunakan T besar ya, adalah waktu yang diperlukan untuk melewatkan satu gelombang melalui satu titik di dalam ruang dengan rumus T per N atau T1 per frekuensi. Nah, di sini ada keterangannya, kalian bisa lihat. Oke, kita akan selanjutnya yaitu keempat, yaitu cepat lambat gelombang atau V ya, yaitu merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam setiap satuan waktu. Nah, rumusnya yaitu V sama dengan panjang gelombang atau lambda per periode atau T. Atau V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Selanjutnya ada 5 yaitu amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik kesetimbangan pada getaran. Nah, selanjutnya kita akan praktikum pertama yang saya gunakan ya. Yang pertama untuk tujuannya yaitu mencari besaran-besaran gelombang beserta menghitung besar-besaran gelombang. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu tali jiwa sekisar 275 cm. Terus untuk langkah kerjanya kalian siapkan alat beserta bahan yang diperlukan. Yang kedua, timpa ujung tali menggunakan benda yang berat. Yang ketiga, goyangkan tali menggunakan tangan Anda ke kanan dan kiri. Dan yang keempat, identifikasikanlah besaran pada praktikum pertama yang kalian sudah coba. Nah, di sini ada video ya. Video yang saya lakukan ketika praktikum pertama. Lihat, saya men-slowmo bagian ini. Pada bagian ini kelihatan ya, ini 1/4. Nah, jika gelombang itu, jika dianggap satu gelombang itu sama dengan ada lembah dan ada satu bukit. Dan di sini hanya ada 1/4 dari lembah dan di sini juga ada 1/4 dari bukit atau gunung ya. Iya, gelombang saya ya sekitar segini. Nah, dari video tadi saya ketahui waktu yang saya perlukan yaitu 0,6 second.
Terus panjang tali yang saya pakai yaitu 275 cm, saya ubah ke meter yaitu 2,75 meter. Nah, untuk jumlah gelombang tadi kita tambahkan saja yang 1/4 ditambah 1, kemudian 1/4 ditambah 1 1/4. Jadi 1/2/4 atau 1 1,2 ya. 1 1/2 atau bisa dibilang 1,5 ya. Terus yang kita akan cari itu atau yang ditanyakan yang pertama ada frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Untuk yang A, frekuensi, kita menggunakan rumus F N per T, yaitu N-nya itu jumlah gelombangnya beserta T-nya itu waktu. Jadi 1,5 dibagi 0,6 second. Jadi 2,5 Hz. Yang selanjutnya ada B, periodenya. Ya, kita menggunakan rumus 1 per F. Jadi 1 dibagikan dengan frekuensinya yaitu 2,5 Hz. Jadi 0,4 second. Itu adalah periodenya. Nah, selanjutnya ada panjang gelombang atau lambda. Jadi jumlah gelombang kalian eh, kalian kalian bagikan panjang tali dengan jumlah gelombang kalian. Nah, di sini jumlah gelombang saya itu 1,5. Jadi 2,75 ini dibagikan 1,5. Jadi didapatkanlah hasil lambdanya itu 1,83 meter. Selanjutnya ada D yaitu cepat lambat gelombang, V atau V ya. V kita menggunakan rumus yaitu sama dengan lambda per F. Lambda dikalikan F. Nah, untuk lambdanya kita sudah ketahui yaitu 1,83 meter. Terus kita kalikan yaitu dengan frekuensinya jadi 2,5 Hz. Jadi dapatlah hasil 4,5 meter per second. Nah, itu adalah hasil cepat lambat gelombang pada praktikum yang pertama. Nah, selanjutnya untuk praktikum kedua alat dan bahan yang saya gunakan yaitu tali rafia dengan ukuran yang sama yang sebelumnya yaitu 275 cm beserta gabus styrofoam mungkin dipotong sekisar sebalok lah ya. Eh, untuk tujuannya ya sama mencari besaran-besaran gelombang beserta menghitung besar-besaran gelombang. Nah, langkah kerjanya yang pertama siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Terus yang kedua, pergilah ke sumber air terdekat seperti sungai yang memiliki arus. Jadi, yang ketiga, ikatkan ujung tali pada benda untuk menahan tali agar tidak hanyut. Yang keempat, hanyutkan gabus dari jumlah awal pada tali hingga gabus mencapai ujung akhir tali. Yang kelima, identifikasikanlah besaran yang didapatkan pada praktikum tersebut. Ada video yang saya sedang melakukan ini ada dari hasil itu dari hasil video saya karena dia dimulai dari sini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, sampai akhir yaitu keenam. Jadi jumlah gelombang saya dapat diketahui di sini ada 6. Terus waktu yang saya perlukan untuk si gabus ini untuk mencapai ujung tali yaitu 3,5 second dengan panjang tali yaitu 275 cm atau 2,75 meter. Nah, yang kita cari yang pertama ada frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Nah, untuk frekuensinya kita menggunakan rumus N per T. N-nya yaitu 6, ketahui dari sini 6 ya, 6 gelombang. Terus T-nya waktunya 3,5 second. Jadi untuk frekuensinya yaitu 1,71 Hz. Yang kedua ada periode ya. Periode kita menggunakan 1 per F, yaitu 1 dibagikan dengan frekuensinya, yaitu 1,71 Hz. Jadi dapatkan hasil periodenya yaitu 0,58 second. Selanjutnya ada panjang gelombang ya. Panjang gelombang di sini ada 6 ya. Terus untuk panjang talinya yaitu 2,75 meter. Jadi panjang gelombangnya jumlah gelombangnya kita taruh di bagian kiri, terus langsung pindah ke ruas kanan, jadi otomatis 2,75 bakal terbagi oleh 6. Jadi hasil lambdanya yaitu 0,45 meter. Nah, yang terakhir yaitu cepat lambat gelombangnya atau V. V-nya kita menggunakan rumus lambda dikalikan F. Itu lambdanya panjang gelombangnya yaitu 0,45 meter dikalikan 1,71 Hz.
Jadi V-nya adalah 0,76 meter per second. Nah, untuk kesimpulan praktikum pertama ya, saya menyimpulkan bahwa dapat mengetahui variabel-variabel pada praktikum tersebut. Terus yang kedua, dapat membuktikan secara langsung peristiwa gelombang mekanik dengan contoh yaitu tali ya. Yang ketiga, dapat memahami cara menghitung besaran gelombang mekanik. Untuk kesimpulan yang ke praktikum yang kedua, saya dapat mengetahui bahwa variabel-variabel pada praktikum tersebut, terus menghitung panjang gelombang pada arus sungai, dapat memahami cara menghitung besaran gelombang mekanik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.